pentingnya mengetahui pH tanah. Oke, lanjut teman-teman. Ini barusan kita cek di kebun sini tanaman alpukarnya. Nah, ini untuk yang sekarang ini untuk pengecekan pH tanah. Untuk pengecekan pH tanah ini bisa dilihat karena sekarang di bulan November ini curah hujan sangat tinggi. Setelah dicek ternyata pH-nya 4,5, ya kan, 4,5 berarti tanah ini asam. Terus masalahnya apa ketika tanah itu asam? Ketika tanah asam maka beberapa mineral itu akan terikat oleh aluminium, ya kan? Nah, itu bisa nanti akan meracun ke tanaman dan akhirnya juga beberapa mineral tidak terserap dengan sempurna, mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak bertumbuh dengan baik. Bisa dilihat seperti ini tumbuh dan beberapa juga yang tunas, cuman menurut kami ini belum begitu maksimal secara pertumbuhan, yang mana biasanya kalau musim hujan itu secara pertumbuhan tanaman vegetatifnya itu cepet banget. Nah, itu yang pertama, mengganggu kepada pertumbuhan tanaman karena beberapa mineral terikat. Yang kedua, ciri-cirinya akhirnya terjadi nitrifikasi. Nah, ini bisa dilihat sekitarnya rumput-rumput ini padahal sudah dalam rangka penanaman Aracis pintoi. Cuman karena pH-nya terlalu rendah mengakibatkan tanaman gulma atau alang-alang ini akan bertumbuh dengan masif, ya. Ini sangat masif sekali pertumbuhannya. Nah, ini akan salah satu ciri. Jadi gulma bagi kita itu bukan kemudian memang gulma itu masalah, tapi bukan kemudian harus dibasmi, harus dengan obat, tapi gulma itu sebagai indikator bahwa tanaman ini mengajak bicara lah kepada pengelola lahan itu sendiri. Apa? Oh, kalau gulmanya seperti ini berarti seperti apa? Itu kalau memang tidak pakai alat, tapi sekarang sudah dibantu dengan alat itu akan mengetahui pH. Terus bagaimana solusinya? Untuk solusi dalam waktu cepat, secara singkat kita masukkan kapur, ya kan? Kita masukkan kapur, silahkan mereknya apa saja, itu kita tambahkan. Untuk penambahannya bisa ditambahkan di pupuk kandangnya atau kompos yang dibuat. Yang pertama, yang kedua, karena di sini adalah tanaman budidaya tanaman keras atau tanaman buah yang cenderung tanamannya tahunan, itu juga harapannya diperhatikan namanya FB ratio atau fungi berbanding bakteri. Nah, bagaimana cara menstabilkan FB ratio? Untuk tanaman hutan atau tanaman keras itu FB rasionya minimal 20:1 sampai 500:1. Artinya setiap 20 fungi berbanding 1 bakteri, setiap 100 fungi berbanding 1 bakteri yang harus tersedia di dalam tanah. Caranya bagaimana? Ya, kita kondisikan tanahnya bagaimana fungi itu berkembang dengan baik. Jadi fungi atau jamur tidak semuanya itu jahat, tidak semuanya bermasalah, tapi ada beberapa fungi yang sifatnya simbiosis mutualisme. Ada mycorrhiza, ada trichoderma, dan masih banyak jenis yang lain. Nah, bagaimana mengkondisikan tanah ini supaya FB rasionya itu seimbang dalam artian ideal 20 minimal untuk fungi berbanding 1 bakteri, yaitu kita menambahkan untuk pupuk kandang atau komposnya bahan-bahan yang mengandung selulosa, salah satunya serbuk gergaji, sekam, tapi yang perlu diingat adalah itu harus diolah dulu atau terfermentasi dulu dengan baik. Jadi tidak dimasukkan secara langsung. Kalau serbuk gergaji tabur begitu saja. Kalau langsung ditabur, kalau bahasanya mentah, itu mengakibatkan pertumbuhan rayap, terus malah mengganggu ke pertumbuhan tanaman. Jadi tetap terolah dulu, akan lebih mudah kalau dicampurkan saja di bahan baku untuk penambahan kompos. Jadi kayak kondisi sudah seperti ini dengan pH di bawah 5, ini 4,5, maka saran kita tambahkan kompos yang sudah ditambahkan dengan kapur dan juga ditambahkan dengan selulosa, baik itu serbuk gergaji atau dari sekam atau dari jerami lah, ya. Itu silahkan bisa ditambahkan ke pupuk kandangnya atau komposnya, nanti tinggal ditaburkan saja di atasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.